yang keluar permen itu kan harus direvisi. Nah, terserah KPU mau digunakan itu atau masih tetap pada data Permen 137 2017. Nah, jadi itu Bapak sekalian. Nah, di sini dari Kumham juga sudah hadir. Mungkin ada masukan nanti Biro Hukum sebelum nanti ke Pemprov kita serahkan bagaimana nanti Pemprov menyikapi ini. Kami persilakan dulu dari Kumham, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu saudara-saudari semua. Terima kasih Pak Direktur, Bu Astek, Bu Tuti dan Pak Bupati, juga Pak CPI dari Kementerian dan teman-teman dari DAPI maupun dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kami dari Kemenkumham, mohon maaf Pak Direktur, kami ada acara di DPR. Beliau meminta kami untuk menghadiri rapat hari ini. Kebetulan hari ini adalah hari pertama kami mendengar ada perubahan nama. Kami sebenarnya memang sama dengan Bapak Ibu sependapat. Pertama kali mendengar ada Kabupaten Tenggara Barat secara karena saya kebetulan mengajar bersama-sama belajar dengan anak saya SD, belum pernah ada mata arah angin ke Tenggara Barat. Setahu saya sampai Tenggara saja gitu ya. Tapi memang saya memahami perubahan nama ini. Kami sih setuju saja karena dengan sebuah nama tentunya kan mengenal sebuah kabupaten, Pak. Jadi kami melihat di sini perubahan nama ini sepanjang itu memang ada sejarahnya, historisnya, kemauan dari rakyat seluruhnya, gitu ya, semuanya sepakat, tidak ada murni administratif, tapi sesuai dengan Kemendagri lah. Kami kalau menggunakan Kemendagri ini secara persyaratan sudah memenuhi, kami dari segi perundangan mungkin mendukung perubahan nama tersebut. Namun demikian tadi sampai nanti perubahan menjadi kan harus dengan PP itu ada syarat-syaratnya sesuai dengan Undang-Undang 12. Tadi ada perencanaannya, semua itu PP itu harus ada perencanaannya. Nah, karena ini tidak ada perencanaan biasanya per tahun, sehingga harus ada izin perkasa presiden. Itu sepanjang memang presiden itu menyetujui, dan tentunya masukan-masukan dari kita hari ini mungkin itu akan permudah. Mungkin tadi ada catatan dari bapak-bapak dari Menko Polhukam, dari Tuti juga tahun politik. Kami kira kan sebenarnya kalau perubahan nama seperti ini ya, saya sebenarnya kalau perubahan nama tidak terlalu mungkin ada teknis, memang agak kesulitan perubahan nama. Tapi kalau pemekaran seperti itu kan agak sulit juga nama. Sepertinya ya Pak, karena yang sebenarnya yang tahu dari Mendagri KPU nantinya yang sebenarnya hal ini tadinya juga Ijen dari Dukcapil barangkali sebenarnya. Kemudian tapi memang kita tetap harus perhatikan hal tersebut. Termasuk juga tadi menarik juga apa yang disukai Bu Tuti, apakah ini hanya milik dari jajar milik bersama. Memang biasanya suku-suku itu sepertinya hal sepele tapi itu jati diri ya. Gitu, nanti malah gabung lagi dengan seperti itu. Mungkin itu yang barangkali nanti sama saya ingin mendengar juga Pak tadi apa dari Bu Tuti. Kemudian juga saya melihat apakah memang kepulauan Pak peta Indonesia kan peta tadinya dengan Indonesia, Taliban Palu saja. peta Indonesia. Mengapa dengan ada Yang Palu perlu ada kepulauan? Walaupun banyak juga yang ada kepulauan, ada yang tidak. Nah kira-kira apakah ada dari Kemendagri dari segi wilayah Pak, mungkin dari apakah dengan ada kata kepulauan itu artinya ada syarat-syaratnya tidak? Soal dua pulau atau lebih, dan sebenarnya kan di Undang-Undang 23 itu kan memang provinsi yang berciri kepulauan. Nah itu ya. Kalau yang kabupaten memang tidak ada sih aturan di Undang-Undang 23. Saya kurang paham nih. Kira-kira dan nama kepulauan itu apakah sudah tepatkah? Apakah hanya Tanibar ya Pak? Provinsi. Cukup ini ya Pak, namanya prosesi unik ya Tanibar gitu. Ini apakah hanya Tanibar saja ataukah mengapa harus ada tambah kepulauan? Memang tadi sekira dilihatkan Pak Bupati memang itu banyak pulaunya Pak Gusan itu. Itu kan ada yang berpenghuni, ada yang tidak berpenghuni. Nanti mohon kami juga diberi wawasan istilahnya mengapa ada kata kepulauan di depan Tanibar itu. Kemudian tadi sampaikan harus ada izin perkasa presiden, kemudian
ini juga kami sudah melihat kalau dimungkinkan di 023 kan bisa dengan PP perubahan nama itu. Kemudian tadi yang disampaikan 2 bulan kalau bisa presiden sudah itu saya perlu pertimbangan pula Pak, karena presiden terusnya izin prakasa itu kan tidak mudah, tidak bisa paksa presiden untuk secepat-cepatnya untuk menandatangani gitu. Biasanya ya Pak ya, menyusun PP itu ya lama Pak, lamanya karena proses surat menyuratnya tersebut seperti itu. Karena setelah ini mungkin dari Mendagri bisa ke presiden perlunya berapa lama, kemudian ada PAK juga, kemudian ada harmonisasi lagi, kemudian sampai lagi ke presiden, itu juga mungkin menurut kami masih panjang gitu. Jadi perlu dipikirkan juga apakah dalam waktu 2 bulan Pak Direktur ini, karena setahu saya sangat nggak kebiasaan kami Pak, biasanya bukan kebiasaan dalam 20 bulan itu memang itu secepat kilat Pak gitu. Tapi kita coba lalui saja Pak, tapi tentunya ini nanti melihat ke sangka Bapak nanti apakah KPU ini dengan penambahan perubahan nama itu tidak menjadi suatu hambatan ketika pemilu. Mungkin itu saja dari kami. Prinsipnya kami kalau mau ini dari bawah, dari stakeholder, tidak ada pertentangan dengan yang lain, perundangan maupun kepentingan semua masyarakat. Kami kira ini kami setuju fungsi untuk perubahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi Pak Bupati, jadi memang sangat tergantung dari izinnya itu. Jadi yang paling dekat dengan Pak Presiden saat ini adalah Bu Tuti. Jadi kita minta tolong Bu Tuti lah untuk menggugah hati Pak Presiden. Tapi keputusannya di Presiden. Udah Bu Tuti 2019 saja izinnya. Nah, baru kita kerjaan 2019 Pak. Nah, tapi soal cakupan wilayah tadi Bu, kekhawatiran akan memasukkan wilayah lain. Di kita itu ada yang namanya gazetir pulau. Jadi semua pulau-pulau yang sekarang sudah didaftar di, nah ini dia contohnya ini. Ini sudah didaftar di PBB terakhir Agustus tahun lalu di sidang MGG. Jadi di undang-undangnya memang di undang-undang pembentukan daerah itu jarang, tidak ada yang menyebutkan pulau ini masuk ini. Tapi data pulau masuk mana dan sudah didaftarkan di PBB yang sudah dibakukan itu kita punya sekarang 16.056. Ya. Tapi di undang-undang kita tahun 1996 mengatakan kita punya pulau itu 17.000 berapa? 508. Nah, tapi hilang 4, tinggal 17.504. Kita berikan simpanan dan giligitan, kita kalah di arbitrase internasional, 2 ke Malaysia, 2 ke Timor Leste. Tapi ternyata yang sudah dibakukan itu, artinya dibakukan pertama validasi fisiknya benar dia pulau sesuai dengan UNCLOS 1982 Konvensi Hukum Laut PBB itu. Yang kedua verifikasi ini melibatkan memang tim lintas kementerian, Puslidor TNI Angkatan Laut, KKP, Kemdagri, Badan Informasi Geospasial, kemudian topografi Angkatan Darat. Nah ini KKP biasanya membuktikan dulu pulau itu ada secara fisik sesuai dengan definisi konvensi PBB untuk hukum laut. Nah kemudian Kemdagri memfasilitasi verifikasi, artinya membuktikan siapa yang hadir terus menerus di pulau itu, yang disebut dengan effective occupation. Maka inilah hasilnya. Nah, di Maluku Tenggara Barat itu ada pulau-pulau di sini. Hasil verifikasi. Artinya Maluku Barat Daya tidak pernah mengklaim pulau ini. Karena 2 kabupaten itu ketika verifikasi dipanggil sampai tingkat kepala desa. Siapa yang bisa bercerita dan membuktikan dirinya secara terus-menerus dia hadir di situ, itulah yang menjadi pemilik pulau. Nah, ada contoh satu Pulau Miangas, itu kalau dilayari itu dari General Santos ke General Santos Filipina itu hanya 3 jam. Tapi kalau ke Manado itu 18 jam, ke Sangieta Laut itu 15 jam dengan kapal cepat, tapi masuk wilayah Indonesia.
Kenapa demikian? Karena yang menjajah Filipina dengan yang menjajah Indonesia itu dulu sepakat memasukkan itu menjadi cakupan wilayah Indonesia. Begitu. Jadi untuk pulau, karena memang tidak ada undang-undang pembentukan daerah otonom yang mengatakan paling begini dia, Maluku Tenggara Barat terdiri dari kecamatan A, B, C, D. Pulaunya tidak. Nanti setelah ada gas alam di situ, baru Bapak Bupati ini sibuk. Wah, ini pulau saya katanya. Nah, jadi banyak konflik pulau yang saya hadapi sekarang ini antara Aceh dengan Sumatera Utara. Nah, mungkin mereka itu lupa itu sudah kita punya gasetir. Gasetir itu kumpulan nama-nama rupa bumi termasuk unsur pulau, ya, yang sudah didaftarkan di PBB. Jadi dari maksud saya di situ, dari sisi cakupan wilayah, kalaupun dia pakai nama Kepulauan Tanimbar, pulau-pulau yang masuk di Maluku Tenggara Barat itu sudah fix, itu yang mana saja. Nah, kecuali nanti ada lagi verifikasi penambahan pulau baru di sekitar Maluku Tenggara Barat dengan Maluku Barat Daya misalnya. Nah, dua kabupaten ini kita libatkan ketika proses verifikasi. Jadi kalau kami sekarang memekarkan kecamatan sudah minta cantumkan pulaunya. Kalau misalnya ada kabupaten bukan kecamatan, dia masukkan pulau, nanti alat kontrolnya di sini, gasetir ini. Jadi koordinatnya ada, ketika kita uji koordinatnya di peta itu jatuh di tengah pulau. Karena ada undang-undang pembentukan daerah otonom Buton Selatan Bututi, itu di peta lampirannya itu seolah-olah memasukkan ada satu pulaunya dia, itu yang disebut dengan Pulau Kawi-Kawian. Ada yang disebut Kakabia di Sulsel. Ketika verifikasi dulu itu Sulsel, kemudian dan sampai sekarang masih di MK itu digugat. Nah, lampiran undang-undang itu untungnya membuat titik koordinat pulau itu. Ketika kemudian kita dengan DIG menguji titik koordinat itu, ternyata tidak pas dia di tengah daratan, tapi dia 35 km di laut bebas. Maka kita tanya kembali Buton Selatan, apa mungkin pulaunya itu sudah tergerus karena di situ di laut bebas ya. Dan koordinat kita verifikasi dulu dengan Sulsel masih pas di tengah pulau. Jadi itu kita sampaikan di MK. Jadi konflik wilayah ini memang tidak hanya di darat, di laut juga ya. Tapi khusus untuk daftar pulau yang 16.056 yang sudah didaftarkan ke PBB, itu kita tidak perlu ragu, sudah ada gasetirnya. Dan nanti tahun depan akan kita daftarkan lagi ke PBB. Hasil verifikasi tahun ini, kalau nggak salah ada sekitar di Raja Ampat sendiri ada 200-an kalau nggak salah. Masih banyak. Nah, Pak Presiden kan minta ketegasan. Kalau memang pulau kita itu 17 ribuan, sebutkan 17 ribuan. Tapi ini dinamis. Dinamis ini. Berapa kita verifikasi tahun ini? Ada 600 ya? 600-an. Nanti akan kita daftarkan nanti ke PBB tahun depan di sidang PBB. Sudah lengkap dia pulau itu masuk mana. Kira-kira ini dia. Nah, 2018 kita melakukan verifikasi ada 604 pulau. Jadi nanti, nah per 9 Juli 2018 kita sudah punya pulau 16.660. Artinya ini sudah divalidasi secara fisik, kemudian diverifikasi namanya, lokusnya di mana, koordinatnya di mana. Hanya ini belum 604 ini belum kita daftarkan di PBB. Jadi tidak terjadi lagi seperti selama ini kita nanti akan kehilangan pulau lagi, entah ke Timor Leste atau ke Papua Nugini, karena ini nanti sudah ada di PBB. Nah, saya pikir itu soal cakupan wilayah tadi. Hanya mungkin pengaruh nama itu Kepulauan Tanimbar. Kalau dari sisi cakupan wilayah tidak perlu kita ragu akan memasukkan pulau lain, karena Maluku Barat Daya juga ada daftar pulaunya. Nah, jadi ini dia gasetirnya. Nah, tapi tetap kita pikirkan itu, karena kadang-kadang kan persepsi masyarakat bisa menang terhadap undang-undang. Faktanya, artinya undang-undang itu tidak jalan di lapangan. Nah, seperti Maibrat kemarin, ibu kotanya itu udah jelas undang-undang mengatakan ini maunya kami ini.
Nah, banyak seperti itu. Artinya ini tugas Pemprov lah dengan Pemkab ini memberikan pemahaman soal kenapa sih ada kepulauannya itu. Nah, saya kira itu mungkin Bu Ovi atau dari kementerian lain masih ada. Bu Ovi dari Biro Hukum mungkin ada masukan. Bu Ovi, silakan. Terima kasih kesempatannya Pak Direktur. Yang saya hormati Bapak Bupati, Ibu Asdep, Bu Tuti, Pak Asdep, Pak Safi'i, Bapak dan Ibu sekalian. Prinsipnya kami dari Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri mendukung terkait dengan RPP ini. Hanya saja tadi sudah disampaikan di awal bahwa perlu prosedur lain yang harus dilengkapi. Jadi kemungkinan yang terdekat adalah sebenarnya di sebelah kiri Bapak, Bu Tuti. Ya, mungkin ini sebagai salah satu ajang juga untuk meyakinkan Bu Tuti untuk menyampaikan suaranya ke Pak Presiden agar izin prakarsa terkait dengan RPP perubahan nama daerah ini bisa segera diproses. Itu Pak Direktur, terima kasih. Terima kasih Bu Ovi juga kesibukannya tinggi sekali. Eselonnya itu sebetulnya sudah kesempitan bajunya dari beban kerjanya. Sudah kesempitan bajunya itu di eselon 3. Nah, jadi harusnya beban kerja segitu sudah harus 2 itu. Mungkin dari Pemprov Maluku, Pak Jasmono silakan. Terima kasih Pak Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Direktur, Pak Asdep, Bu Tuti, yang terhormat Pak Bupati dan pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, pimpinan lembaga kementerian terkait. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, Pak. Pertama, dalam rangka penguatan terhadap usulan perubahan nama kabupaten menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang pertama, dari sisi administrasi dan teknis tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, secara konkret persyaratan itu sudah terpenuhi, baik dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maupun Permendagri Nomor 30 Tahun 2012. Dan diawali dari adanya aspirasi masyarakat sampai dengan surat gubernur kepada Menteri Dalam Negeri secara administratif. Secara teknis juga sudah ada naskah akademis yang sudah disampaikan dan berdasarkan tanggapan dari pimpinan kementerian lembaga terkait, persyaratan-persyaratan ini sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, kami ingin memberikan pertimbangan terkait dengan nama kepulauan yang sempat ditanyakan. Dari sisi geografis, wilayah Maluku masuk dalam provinsi kepulauan. Kemudian nama kepulauan juga dilatar belakangi karena memang wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini secara konkret itu terdiri dari banyak pulau. Ada pulau besar dan pulau-pulau kecil yang tersebar menjadi cakupan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kemudian dari sisi sejarah, pulau-pulau ini juga dari dulu sudah dikenal sebagai gugusan Pulau Tanimbar, sehingga sangat tepat apabila nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat dirubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya tidak setuju sebuah lagu mengatakan apa arti sebuah nama. Ini sebenarnya tidak tepat, karena bagi kami nama itu menunjukkan jati diri, identitas dari seseorang, dari suatu tempat dan sebagainya. Dari sisi sejarah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, adat istiadat dan budaya, semua unsur itu terpenuhi. Dari sisi geografis, ini merupakan wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dari sisi demografis, masyarakat yang ada di wilayah tersebut terkenal dengan nama suku Tanimbar, sehingga sangat tepat. Sekali lagi kami ingin sampaikan, jika perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian kami juga setuju kenapa harus disebut Kepulauan Tanimbar, karena saat ini sedang berproses dan sudah masuk dalam prolegnas tentang penyusunan RUU daerah kepulauan. Kenapa nama daerah kepulauan? Karena memang yang difokuskan tidak hanya provinsi kepulauan, tapi juga kabupaten kota kepulauan. Sehingga kami mengharapkan nama Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini juga nanti dia selaras dengan pembahasan rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan. Kemudian melihat dari semangat kabupaten pemerintah daerah yang didukung secara penuh oleh masyarakat dan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Barat, kami dari pemerintah provinsi sebenarnya mudah-mudahan ini juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat, ini menjadi sejarah. Artinya kita sempat tadi disampaikan oleh teman-teman dari kementerian lembaga, ini butuh proses, ada 9 langkah yang harus ditempuh. Mudah-mudahan ini menjadi sejarah, menjadi RPP tercepat. RPP tercepat, perubahan nama kabupaten kepulauan. Harapannya melebihi harapan kabupaten. Karena kami melihat ini satu kebutuhan, Pak. Satu kebutuhan. Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Barat lebih senang dipanggil sebagai suku Tanimbar, lebih senang dipanggil sebagai masyarakat Tanimbar, bukan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kemudian tadi kami setuju sekali yang disampaikan oleh Pak Asdep, memang harus ada kajian Pak dari sisi Polhukam, terutama khususnya terkait dengan dampak yang kira-kira akan ditimbulkan terkait dengan agenda demokrasi agenda politik tahun 2019. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Direktur, sebenarnya dari sisi teknis sudah ada keputusan KPU bahwa dasar yang dipakai adalah Permendagri 137 tahun 2017. Tetapi kami menganggap ini juga perlu dikomunikasikan kembali dan dikoordinasikan kembali. Mungkin butuh satu pertemuan khusus dengan Kementerian Dalam Negeri yang melibatkan pemerintah daerah, kementerian lembaga terkait, kemudian KPU dan terutama Direktorat Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga seluruh proses ini juga bisa diketahui oleh stakeholder lainnya, sehingga proses ke depan juga menjadi lebih cepat sesuai dengan harapan kita semua. Demikian dari kami Pak Direktur yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan tadi ke Pak Direktur. Terima kasih. Terima kasih Pak Jasmono. Jadi ini saya agak heran juga, ini berarti yang membentuk Maluku Tenggara Barat ini pada saat itu gagal paham sejarah. Kemudian 2018 baru kemudian paham sejarah. Jadi artinya tidak diceritakan kenapa sih dulu Maluku Tenggara Barat namanya itu, ada enggak historisnya? Kekuatan mana dulu historis MTB dengan historis yang sekarang? Karena historis ini baru sekarang aja diungkap ini. Ini biasa itu memang. Dan saya yang menangani penataan wilayah sehari-hari banyak dihadapkan dengan persoalan-persoalan non teknis, Pak. Yang ulayat lah, yang menghadirkan raja-raja lah ke sini dengan pakaian adat, ya, yang mengatakan, oh itu dulu wilayah kami itu, wilayah kesultanan ini. Saya bilang dulu ya kabupaten Bapak itu dulu satu kabupaten semua, sekarang jadi 5. Karena sudah ada undang-undangnya, kesultanan itu ya otomatis tidak berlaku. Nah, tapi ini mudah-mudahan tidak seperti itu. Artinya itu tadi, ini semuanya dari bawah. Oh, Maluku Tenggara Barat, monggo. Kasih undang-undangnya. Oh, tiba-tiba, wah salah sejarah itu. Jadi itulah beberapa masukan-masukan nanti, dan kemudian Pak Bupati dan jajaran Pemkab MTB dan Pemprov Maluku, masukan-masukan tadi ini menjadi catatan buat bapak-bapak sekalian. Misalnya tadi dari Bu Tuti ada pertanyaan soal bagaimana, apakah dampak kata kepulauan itu nanti secara cakupan wilayah tidak mempengaruhi wilayah lain, meskipun sudah saya jelaskan tadi. Tapi itu adalah kewajiban Pemprov dan Pemkab untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi, melengkapi nanti simultan kita majukan izin prakarsa. Saya kira itu prosesnya. Jadi 9 tahapan itu Pak Jasmono, yang saya katakan tadi, jangan-jangan Pak Jasmono ini mau pindah ke Kepulauan Tanimbar ini. Kok ekspektasinya melebihi ekspektasi Pak Bupati tadi. Nah, tapi memang harapan kita juga begitu, Pak. Tapi itu tadi kata kuncinya, Presiden mau nggak memberikan izin prakarsa? Nah, yang sudah-sudah sih mau. Nah, tapi kan mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan. Ayo tugas kita menyalurkan aspirasi dari daerah ini nanti. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan tadi dari Kumham, dari Setnek, dari Polhukam, simultan nanti disiapkan saja itu Pak Bupati. Nah, nanti sambil kita juga simultan mengajukan izin prakarsa,
kita benahi lagi kelengkapan dokumen terkait. Nah, saran dari Pak Jasmono untuk mengadakan pertemuan nanti dengan yang melibatkan KPU, saya pikir bagus juga. Apakah nanti itu dari sisi data pemilu 2019 ada pengaruh? Yang paling tidak dari nomenklatur nanti pengaruh. Tadinya mereka mendata pakai Maluku Tenggara Barat, kan butuh sekarang dengan Kepulauan Tanimbar. Mungkin pengaruhnya paling tidak kertas-kertas di KPU sana kan harus dirubah. Uang siapa mengganti itu? Kalau ditanya seperti ini, pertanyaan-pertanyaan konyol. Tapi itulah mungkin ini nanti dampak-dampak ikutannya. Namun itu nanti terjawab setelah KPU-nya kita hadirkan. Nah, saya pikir itu kita lakukan nanti ketika isi prakarsanya sudah keluar. Artinya sudah ada kepastian. Kalau sekarang kita libatkan KPU belum ada kepastian, nggak, kurang bagus juga. Saya kira itu mungkin ada lagi. Ada dari DPRD ya? Oh, silakan Pak Ketua. Wah, maaf tidak terinformasi tadi. Saya pikir Bapak Kepala Bapeda tadi. Silakan. Ini Kepala Bapeda. Baik, terima kasih Pak Direktur. Bapak-bapak, Ibu Tuti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom. Selamat siang juga buat kita semua, Pak Bupati yang saya hormati, Pak Direktur, Ibu Tuti dan Pak Safi dan semua yang hadir di sini. Mohon maaf saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Daripada sebentar saya salah sebutkan. Pak Direktur, saya langsung saja ke pokok persoalan yang tadi disampaikan terkait dengan pertama kali kabupaten ini dibentuk, kenapa lalu tidak ada kata Tanimbarnya. Saya kira waktu itu kita masyarakat Tanimbar masih gabung Pak sama masyarakat MBD yang dikenal dengan MBD. Nah, setelah itu Maluku Tenggara Barat ini mekar lagi Pak. Jadi Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya. Untuk itu setelah itu Maluku Tenggara Barat tinggal mayoritas dan tinggal hanya yang biasa senang disebut dengan masyarakat Tanimbar. Mereka sampai di Jakarta pun masih selalu menggunakan nama Tanimbar. Dan kalau di sini kalau dicari orang-orang MTB tidak ada. Tapi kalau orang-orang Tanimbar saya percaya ada banyak di Jakarta. Mungkin itu saja Pak Direktur yang perlu kami tambahkan di siang hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Ketua. Masih ada yang lain? Pak Vivik? Oh, saya dari Ketua Komisi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Direktur. Bapak yang kami hormati Pak Bupati dan seluruh Bapak Ibu yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terkait dengan perubahan nama kabupaten yang awalnya ditetapkan tahun 1999 adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan kemudian dari perjalanan itu kemudian disadari bahwa Kabupaten Maluku Tenggara Barat itu dia tidak sesuai dengan identitas masyarakat di Tanimbar. Maka kemudian dicetuslah gagasan dan tahun 2015 kemudian sudah mulai ada perencanaan dan gagasan itu yang mulai muncul dari seluruh stakeholder atau masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar. Dan pada tanggal 3 November ketika kunjungan Menteri Dalam Negeri yang terhormat untuk meresmikan monumen Insinyur Soekarno, saat itu juga diadakan deklarasi untuk perubahan nama kabupaten. Dan pada tanggal yang sama itu ada rapat paripurna istimewa di DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kemudian Pak Menteri menyampaikan sambutan dan beliau sampaikan begini, saya pulang ke Jakarta dan saya menunggu usulan perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kepulauan Tanimbar. Jadi saya kira Pak Menteri juga sudah tahu, dan Pak Menteri yang menyampaikan itu
pada saat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dan saya kira ini identitas kami, Pak Direktur dari Ibu Tuti. Baju yang saya pakai ini bukan baju MGB, tapi motifnya motif Tanimbar yang Pak Bupati pakai juga. Dan ini sudah dikenal di Siantolo, baik di internasional nasional maupun internasional, Pak. Dan saya kira ini juga identitas kami. Mungkin nanti disiapkan oleh pemerintah daerah, ya Ibu Tuti juga bisa pakai dan kemudian bisa menyampaikan kepada Presiden bahwa ini adalah kemauan masyarakat Tanimbar untuk sesegera mungkin bisa mengeluarkan izin prakarsa untuk menetapkan dan proses pemerintah terkait dengan perubahan nama Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama, dan mungkin saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Pemprov. Mungkin ini PP yang paling tercepat dari semua PP. Dan soal administrasi terkait dengan perubahan nama kabupaten sesuai dengan Pak Asdek, saya kira ini pasti ditahu semua, dan sesuai yang tadi disampaikan oleh Pemprov tadi soal koordinasi komunikasi dengan KPU mungkin ini bisa dilakukan supaya bisa semua bisa tahu, dan pada saatnya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan itu juga pasti akan merugikan kabupaten kami. Harapan masyarakat Tanimbar, kehadiran pemerintah daerah, Pak Bupati dan kami semua di sini. Pada saatnya kami akan pulang, mungkin ada penjelasan-penjelasan yang lebih baik kepada masyarakat, supaya karena mereka sambil menunggu hasil pertemuan di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemerintah provinsi itu adalah PP yang paling tercepat dari semua PP yang dibuat oleh pemerintah pusat. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada Pak Direktur. Terima kasih Pak Ketua Komisi. Mungkin dari DIG ada masukan? Silakan Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Direktur, Ibu Asisten Deputi, dan Pak Bupati, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ini sedikit menambahkan saja. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh perwakilan dari provinsi ya, tentang mindset apa arti sebuah nama. Karena dalam konteks ini minimal BIG berkepentingan dalam dua aspek. Pertama terkait dengan penamaan daerah atau nama ibu kota atau perpindahan ibu kota, dan terkait dengan aspek teknis pemetaannya. Nah, memang tidak banyak daerah yang menyadari betapa pentingnya sebuah nama, sehingga aspirasi atau usulan dari daerah Kepulauan Tanimbar ini patut diapresiasi. Nah, yang kedua terkait dengan aspek pemetaan, terutama wilayah kepulauan seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Apa yang sudah kita laporkan ke PBB itu memang banyak menyisakan persoalan sebetulnya, karena ini tidak terlepas dari dukungan data-data yang kita punya sebetulnya. Kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial, itu kunci dari penetapan sebuah pulau itu memang ditentukan dari garis pantai yang definitif. Yang sayangnya sampai saat ini kita belum punya. Ya. Jadi apa yang selama ini kita klaim sebagai pulau, ketika nanti kita punya data-data dukung yang memadai, itu belum tentu nanti bisa didefinisikan sebagai pulau. Dalam Undang-Undang Nomor 4 2011 itu memang idealnya garis pantai itu ditentukan dari hasil pengamatan pasang surut air laut itu selama 18,6 tahun. Ya, itu secara teknis. Nah, BIG itu berdiri tahun 1969, yang secara angka sebetulnya sudah memenuhi sebetulnya. Ada beberapa stasiun pasut yang memang sudah lewat atau melebihi 18,6 tahun. Tapi sayangnya, lagi-lagi ini masalah ketersediaan data. Banyak stasiun-stasiun pasut BIG itu yang tidak terawat dengan baik, datanya tidak terekam dengan baik, karena lokasinya yang sangat jauh. Nah, dalam hal penetapan garis pantai ini tentu tantangannya sangat berat dan sangat itu yang kami hadapi sejauh ini. Karena sebagai negara, salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, itu sekarang ini kan posisinya kita ada di nomor 2 ya, negara dengan garis
pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Kemudian dari sisi jumlah pulau pun kita terbesar kedua ya, di dunia setelah Finland kalau nggak salah. Jadi memang tantangannya cukup berat. Nah sekarang ini kita sedang di BIJ sedang menyelesaikan ada namanya itu pembangunan DENAS, Digital Elevation Model Nasional. Jadi model ketinggian digital yang dari situ nanti bisa ditarik garis pantai mean sea level. Jadi secara teknis garis pantai itu secara umum dikategorikan menjadi 3 ya. Jadi yang ada yang pasang tertinggi, rata-rata, dan terendah. Nah yang dipakai sebagai referensi seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi untuk mendefinisikan sebuah pulau itu acuannya adalah garis pantai tertinggi. Jadi sebuah daratan yang ketika pada saat pasang surut tertinggi itu masih muncul di permukaan itu pulau. Nah, nanti harapannya data digital dari model nasional ini bisa dijadikan sebagai referensi. Nah, insya Allah mungkin besok di acara ada undangan juga, ada acara verifikasi pulau akan kami presentasikan. Demikian Pak Direktur, terima kasih. Terima kasih Pak Biping. Jadi kalau kita lihat data pulau ini, Bapak sekalian, jadi ada BP, TBB itu tidak berpenghuni dan berpenghuni. Jadi umumnya pulau-pulau yang di Maluku Tenggara Barat itu berpenghuni, banyak berpenghuni dia. Ada koordinatnya. Nah memang yang disebutkan Pak Biping tadi masih bermasalah karena apakah sudah sesuai garis pantai. Nah di tim KSP kebijakan satu peta ini juga saya pertanyakan juga Pak Biping, karena PIG melalui KSP menginformasikan ke saya ada abrasi di 4 kabupaten di Jawa yang mengurangi luasan wilayahnya yang sampai 2 km. Sudah barang tentu paling tidak ada desa yang akan hilang kalau memang ada desa di situ. Nah, kita diminta menginformasikan ke daerah. Nah, itu pertanyaan saya itu. Ada nggak dasar hukum garis pantai mana yang harus digunakan? Karena abrasi itu bisa setiap hari. Akresi juga seperti itu. Bertambah wilayah itu seperti Sidoarjo, bertambah di satu desa Pak, di muara sungai. Nah, yang diminta sama wali kota Surabaya, tapi mintanya ke Kemdagri. Saya bilang minta sama yang punya. Yang punya Sidoarjo. Nah, ini masalah-masalah. Ini pun kemungkinan besar bisa terjadi abrasi. Banyak sekali nih pulau-pulau ini. Nah, dan ini pun akan mempengaruhi luas kalau RBI garis pantai tadi ditetapkan. Tapi saya kira dari definisi saja itu diukur mana, belum settle kita kan. Jadi apa yang ada dulu lah Pak Vivi. Di KSP juga seperti itu. Kemdagri itu bukan tidak berani mengatakan kepada daerah, oh daerahmu hilang, 2 desamu hilang. Tahun depan berkurang dana desanya. Tapi dasar kita mengatakan itu hilang apa? Nah itu. Jadi karena tadi by definisi juga garis pantai itu yang mana, pasang tertinggi, pasang terendah, atau gimana? Atau melalui sistem tadi, informasi teknologi yang disampaikan Pak Biping. Jadi ini di KSP juga belum duduk soal itu. Tapi Pak Biping memberikan pesan tadi, ya karena kita ini daerah kepulauan, terutama Maluku Tenggara Barat, ya dipelihara pulau itu. Terutama pulau terluar itu, kalau pulau terluar kita yang 4 ini tergerus, maka titik pangkal kita akan di laut internasional akan berubah. Nah, jadi memang at all cost itu harus dipelihara, meskipun itu misalnya hanya bentuk batu besar, tapi itu karena definisi UNCLOS tadi pulau, ya harus kita pelihara. Tapi saya lihat ini umumnya berpenghuni di Maluku Tenggara Barat. Jadi terima kasih Pak Vivi informasinya. Nah besok memang ada verifikasi pulau ya. Ada di MTB juga. Undara. Saya pikir itu sudah informasi kita sudah komplit semua. Kalau masih ada sebelum kita simpulkan rapat kita, ya, silakan Bu Tuti. Izin Pak Direktur Pak Bupati. Mungkin substansi pokoknya itu kan dalam konteks izin prakarsa Presiden itu kan memberikan argumentasi yang betul-betul mendalam, objektif, rasional, Pak ya.
dari diskusi hari ini dan juga dari naskah akademik kan sebetulnya sudah bisa dipetakan lah gitu ya Pak. Yang saya catat